Huo Yuhao berdiri diam, linglung sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa tak terkendali. Lupakan saja, itu bukan hal yang buruk. Lagi pula dia masih bisa terus berkultivasi dengan keterampilan jiwa keempat ini. Kondisi Huo Yuhao telah hampir sepenuhnya pulih pada titik ini, dan lautan mentalnya yang kedua dapat sekali lagi melepaskan kekuatan besar dari tatapan jiwa takdir. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Juzi dan Keke. Dia harus segera bertemu dengan mereka. Huo Yuhao menatap langit sambil berpikir. Dia ingin melanjutkan keluar pegunungan bercabang ini. Dia bisa tahu bahwa jalur percabangan ini tidak sama dengan yang mereka lewati ketika mereka memasuki jalur utama. Itu harus menjadi jejak tetangga. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dan Huo Yuhao berhenti di jalurnya ketika dia mendengarnya. Dia melihat ke arah suara itu datang dengan ekspresi bingung. Tampaknya dari jalur utama, tapi ledakan keras itu tidak dilepaskan oleh keterampilan jiwa binatang buas. Bau logam yang meledak-ledak sepertinya mengingatkan pada seorang insinyur jiwa. Apakah mereka? Huo Yuhao segera mengubah arah tanpa berpikir. Dia bahkan tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang, malah berlari ke arah suara. Saat dia meledak ke depan, dia mengarahkan jarinya keluar, dan sosok emas menyusulnya. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk menepuk serigala emas necromantik. Huo Yuhao memadamkan jiwanya yang terpelihara, dan menyimpan jenazahnya di alat jiwanya tipe penyimpanan. Juzi dan Ke berada dalam situasi yang sangat canggung sekarang. Karena mereka kehilangan kontak dengan Huo Yuhao, mereka tidak melakukannya dengan baik. Ketika Huo Yuhao melemparkan kaki mekanis alat jiwa eksplorasi semua medan, Juzi sudah tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Huo Yuhao terikat untuk membalik alat jiwa. Karenanya dia hanya bisa mengendalikan alat jiwa secara pasif untuk memastikan keselamatan mereka. Serigala emas tidak secepat alat jiwa ketika itu turun gunung. Ketika akhirnya berhenti bergulir, tidak ada lagi serigala emas yang mengejar mereka. Juzi dan Ke bergegas keluar dari alat jiwa eksplorasi semua medan pada saat-saat pertama yang mungkin untuk muntah. Bagaimana mereka bisa merasa baik setelah meluncur hampir 1 kilometer ke bawah gunung dalam 5 menit? Kemudian mereka pingsan. Mereka bahkan tidak merangkak kembali ke alat jiwa eksplorasi semua medan tapi mereka beruntung. Tidak ada binatang buas yang menemukan mereka ketika mereka tidak sadar. Mereka sadar kembali pada pagi kedua saat matahari menyinari mereka. Selanjutnya mereka berdua memutuskan untuk kembali untuk menemukan Huo Yuhao, setelah beristirahat sejenak. Keduanya berada dalam kondisi pikiran yang berbeda, tetapi mereka tetap diam, dan tidak saling berinteraksi. Ini terutama terjadi pada Juzi, yang mengalami spektrum emosi yang besar. Kadang-kadang, dia panik dan cemas, pada orang lain, dia sedih dan pemarah. Ini adalah pertama kalinya Keke melihat dia menampilkan begitu banyak emosi sekaligus. Keke lebih mudah dibandingkan dengan dia. Dia hanya memikirkan ekspresi tegas dan percaya diri Huo Yuhao ketika mereka berpisah. Keke masih bisa mengingat suara gema dari puncak gunung ketika mereka bergulir. Tanpa ragu, suara ini datang dari paket serigala emas yang Huo Yuhao tarik. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan Huo Yuhao. Mereka mungkin hanya berteman, atau dia bisa mengembangkan perasaan untuknya. Apapun itu, Huo Yuhao meninggalkan kesan mendalam di hati mudanya. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain, mereka masih diam-diam mengakui bahwa mereka harus menyelamatkan Huo Yuhao. Itulah sebabnya mereka beristirahat sebentar. Setelah tubuh mereka pulih, mereka segera mengendalikan alat jiwa penjelajahan semua medan yang cap terbelur untuk menjelajah jauh ke dalam pegunungan Jingyang. Mereka berusaha menemukan Huo Yuhao, dan telah menghabiskan 2 hari terakhir melakukannya. Mereka bertemu banyak binatang buas selama 2 hari terakhir. Namun, mereka tidak pernah dalam bahaya nyata karena mereka adalah insinyur jiwa kelas 5, dan bahkan memiliki alat jiwa eksplorasi semua medan untuk melindungi mereka. Tetapi, ketika mereka mencapai puncak gunung, yang bisa mereka temukan hanyalah jejak pertempurannya. Mereka tidak dapat menemukan Huo Yuhao. Mereka juga berusaha mencarinya di pegunungan terdekat. Mereka menolak untuk percaya bahwa Huo Yuhao sudah mati. Meskipun demikian, mereka tidak membuat kemajuan. Ketika mereka akhirnya siap untuk pergi dan melanjutkan ke titik pertemuan lama, mereka diserang oleh beberapa binatang buas yang kuat. Musuh-musuh sering saling berpapasan. Mereka bertemu sekawanan serigala emas yang sama yang Huo Yuhao abaikan kemarin. Melalui kematian Silvermount Wolf King, ketiga serigala emas itu mendapat pukulan ganas. Silvermount Wolf King sangat peka terhadap bahan baku yang paling cocok untuk kultivasi serigala jenis logam. Di bawah bimbingannya,
Kemampuan seluruh serigala meningkat sekitar 20%. Ini adalah sosok yang mengejutkan. Ini berarti bahwa serigala emas dapat memiliki 120 tahun kultivasi bahkan jika itu hanya dibudidayakan selama 100 tahun. Namun, Silvermount Wolf King dibunuh oleh Huo Yuhao begitu saja. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Silvermount Wolf King belum mati. Selama 2 hari terakhir, ketiga serigala emas dengan panik memimpin sisa serigala untuk mencari Silvermount Wolf King. Bahkan ketika mereka bertemu dengan beast soul lainnya, mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Di sekitar jalan utama, tidak ada binatang jiwa lain yang bisa bersaing dengan paket serigala ini. 3 serigala emas itu sangat cerdas. Setelah melihat bola logam yang rusak, mereka tidak ragu-ragu, dan segera memiliki seluruh serangan paket serigala. Juzi dan Keke dengan cepat terlibat dalam pertempuran yang sulit. Mereka memiliki banyak alat jiwa karena mereka adalah insinyur jiwa kelas 5, jadi mereka masih berhasil membunuh banyak serigala emas tingkat rendah. Namun, kekuatan jiwa mereka terbatas. Mereka juga tidak berani menggunakan alat jiwa tipe terbang di siang hari bolong. Mereka juga tidak memiliki keterampilan jiwa seperti imitasi yang dimiliki Huo Yuhao. Jika mereka memasuki udara, mereka pasti akan diserang oleh binatang buas dari segala arah. Selain itu, 3 serigala emas bisa melompat lebih dari 10 meter, dan mereka pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Boom! Meriam besar di tangan Keke menembaki Raja Serigala Emas yang melompat, percikan melintas di tubuh Raja Serigala Emas, dan itu dikirim terbang jauh lebih dari 10 meter, lumpuh sementara. Ini adalah meriam petir angin Keke. Memiliki kecepatan angin dan gemuruh guntur, itu sangat kuat. Itu sangat berguna melawan binatang jiwa berjenis logam ini. Namun, itu juga sangat mengurangi kekuatan jiwa Keke. Serigala emas ini terlalu sombong. Bahkan serigala biasa hanya terluka kritis ketika dipukul. Adapun raja-raja serigala emas, mereka hanya mati rasa untuk sementara waktu. Siswa yang lebih maju dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy semuanya memiliki spesialisasi mereka sendiri dalam penelitian alat jiwa yang dipersenjatai. Seperti bagaimana Keke memilih meriam yang berat dan Juzi memilih jero keprok. Mereka menggunakan berbagai jenis alat jiwa. Juzi melemparkan jero keprok yang tak terhitung jumlahnya di gerombolan serigala. Bola cahaya yang intens tiba-tiba akan bersinar sebelum teriakan menusuk terdengar. Lampu menyentuh tubuh serigala emas, dan ledakan luar biasa mengikuti. Ada banyak alat jiwa kelas 5. Namun, masalah Juzi adalah dengan tubuhnya. Secara fisik dia tidak sekuat Huo Yuhao. Bahkan Keke jauh lebih rendah daripada Huo Yuhao. Tapi itu sebabnya Juzi mengejar keunggulan kuantitas daripada kualitas. Keduanya bekerja dalam kohesi. Satu bertanggung jawab untuk melawan paket serigala, sementara yang lain fokus menyerang mereka. Ini berhasil menempatkan mereka pada posisi yang relatif nyaman melawan serigala. Namun, mereka tidak berharap untuk peluang mereka. Paket serigala ini sangat kuat, bahkan tanpa Silvermount Wolf King. Bagaimana Huo Yuhao berhasil melawan mereka? Lebih penting lagi, bagaimana mereka akan melarikan diri sekarang? Keke, kita tidak bisa terus seperti ini lebih lama. Kekuatan jiwa kita tidak akan bertahan lama. Teriak Juzi seraya melawan serigala. Matanya masih menunjukkan perasaan tenang. Apa yang harus kita lakukan? Keke bertanya dengan cemas. Juzi menjawab dengan tegas, kami akan keluar dari perangkap ini. Kemudian kita kembali ke alat jiwa eksplorasi semua medan. Aku akan mengendalikannya sementara kamu akan mengatur meriam untuk membuka jalan bagi kami, dan kami akan memaksa jalan keluar. Keke ragu-ragu. Bisakah kita berlari lebih cepat dari paket serigala? Juzi berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu lupa bagaimana kita melarikan diri terakhir kali? Kita masih bisa menggunakan trik itu jika kita berhasil mencapai puncak gunung di depan kita. Mata Keke cerah. Baiklah, ayo pergi. Mereka meletus dengan kekuatan dan membuat pasukan serigala mundur. Mereka berdua tampak sangat terbuang. Pada titik ini, cincin jiwa kelima Juzi bersinar dan melepaskan 2 jero keprok dengan kulit ungu. Dia melemparkan satu ke arah Keke, dan memasukkan yang lain ke dalam mulutnya. Kemudian mereka masuk ke dalam alat jiwa segala medan. Juzi yang tersebar mungkin mengebom-bom jiwa, menjaga serigala emas di teluk. Juzi sudah mulai mengendalikan alat jiwa eksplorasi semua medan untuk bergerak dengan kecepatan tercepat. Keenam kaki mekanik berdiri dan mendukung bola logam yang terdistorsi. Kaki mengambil langkah besar saat mereka bergegas ke gunung terdekat.
Meriam berat ke diposisikan di jendela depan. Dia tidak bisa diganggu dengan melestarikan kekuatan jiwanya sekarang. Sementara jeruk keprok ungu Juzi memberinya sangat asam, itu berhasil memulihkan kekuatan jiwanya sekitar 30%. Itu adalah kemampuan terkuat dari jiwa bela diri tipe makanan Juzi. 3 ledakan ditembakkan dari Wind Lightning Cannon ke arah serigala, dan dengungan tajam terlepas dari alat jiwa eksplorasi semua medan saat Juzi mengisinya dengan kekuatan jiwanya. Keenam kaki mekaniknya mulai bergerak cepat, meledak ke arah depan. Juzi membuat pilihan yang tepat. Perubahan tiba-tiba membuat serigala emas terkejut, dan tidak dapat bereaksi pada waktunya. 2 dari 3 Golden Wolf King sudah tercengang, dan mereka berhasil melewati mereka dengan mudah. Namun, Raja Serigala Emas terakhir masih dalam kondisi puncak, dan tekanannya meletus. Rambut di punggungnya berdiri di ujung, dan berkelebat dengan cahaya keemasan yang intens. Itu menghadap ke langit dan meraung marah lalu tubuhnya membengkak, dan otot-ototnya melotot secara berlebihan. Itu mulai mengejar alat jiwa eksplorasi semua medan seperti sambaran petir. Alat jiwa eksplorasi semua medan sangat cepat dengan kecepatan tertinggi yang terlibat. Namun, masih perlu waktu untuk berakselerasi ke kecepatan penuh. Serigala emas mungkin telah kehilangan kemampuan ofensif jarak jauh mereka, tetapi kekuatan, kecepatan dan pertahanan mereka masih menakutkan. Raja Serigala Emas meluncur maju. Itu menundukkan kepalanya dan menabraknya menjadi alat jiwa eksplorasi semua medan. Jika Huo Yuhao ada di sekitar, dia bisa menggunakan deteksi spiritual untuk merasakan perubahan di sekitar mereka dan bereaksi dengan cepat dengan menyerang di belakang mereka. Namun, Juzi dan Ke bukan Huo Yuhao, apalagi fakta bahwa mereka kelelahan. Selain itu, Ke juga menghabiskan banyak energinya mencoba mengukir rute melarikan diri sekarang. Juzi masih mengaktifkan penghalang pertahanan, tetapi Golden Wolf King juga masih menabraknya. Alat jiwa eksplorasi semua medan pasti bisa menahan satu serangan habis-habisan dari seorang insinyur jiwa kelas 6. Namun, penghalang pertahanannya hanya kelas 5 sekarang, karena itu tergantung pada kultivasi pengguna. Serangan sengit Raja Serigala Emas mengatasi penghalang alat jiwa kelas 5 secara instan. Cakarnya menyerempet ke bola logam secara gila-gilaan, dan kepalanya membentur sisi alat jiwa penjelajahan segala medan dengan berat. Alat jiwa eksplorasi segala medan memang tahan lama. Meskipun tidak seimbang, serangan Raja Serigala Emas hanya meninggalkan penyok, dan tidak bisa melubangi alat jiwa. Namun, ini masih fatal bagi Juzi dan Keke. Alat jiwa eksplorasi semua medan yang tidak seimbang jatuh ke depan, akselerasi ke depan menurun secara signifikan. Ketika Juzi berhasil menstabilkannya, paket serigala sudah menyusul. Metode serangan mereka sangat sederhana. Mereka mengikuti contoh Golden Wolf King dan mengetuk alat jiwa dengan berat. Namun, mereka mengincar 6 kaki mekanik sebagai gantinya. Kaki alat jiwa ini dibangun menggunakan bahan khusus, dan agak tahan lama. Namun, mereka masih sedikit rusak selama beberapa hari terakhir, terutama pada hari ketika mereka menurunkan gunung. Meskipun mereka masih bisa pergi tanpa melanggar, mereka tidak bisa memastikan keseimbangan lagi. Alat jiwa runtuh dan mulai bergulir, banyak yang membuat Keke dan Juzi kecewa. Serigala emas bergegas untuk mencakar alat jiwa. Tubuh mereka menelan seluruh alat jiwa, dan gigi serta cakar mereka membuat suara-suara yang mengganggu dan menggaruk ketika mereka menyentuh alat jiwa logam. Lekukan dan goresan mulai muncul di seluruh permukaan alat jiwa. Meskipun serigala emas sementara tertunda oleh eksterior logam yang sangat tahan, Juzi dan Ke tidak bisa membuat alat jiwa eksplorasi semua medan berdiri lagi. Bang, sebuah cetakan cakar besar tiba-tiba muncul di alat jiwa penjelajahan semua medan, terlihat bahkan dari dalam. Kekuatan menakutkan di baliknya dan ledakan yang menggema mengungkapkan bahwa ini adalah pekerjaan Raja Serigala Emas. Lebih buruk lagi, Golden Wolf King lainnya juga bergegas. Hanya masalah waktu sebelum alat jiwa eksplorasi semua medan terkoyak. Juzi dan Ke saling memandang. Mereka bisa melihat kesedihan di mata orang lain, dan wajah. Mereka tidak lagi punya kesempatan. Mereka juga tidak berani membuka pintu kaca kristal, karena serigala emas pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk memaksa masuk ke dalam alat jiwa. Jika kematian terjadi secara instan, mereka mungkin binasa sebelum mereka merasa takut. Melihatnya seperti itu tidak terlalu menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah menunggu kematian ketika mereka melihat pemandangan pembantaian di sekitar mereka. Suara goresan yang dibuat oleh cakar tajam yang meraba-raba permukaan logam alat jiwa menyebabkan Juzi dan Ke bergigi ketakutan. Aku tidak menyangka kita akan mati di sini hari ini. Juzi menghela nafas.
Matanya tidak dipenuhi dengan ketakutan, tetapi kemarahan. Ayah, Juzi kecilmu tidak bisa membalasmu lagi. Rencana kami tidak pernah bisa dipenuhi. Aku selalu membanggakan diri pada kecerdasan aku, tetapi aku bertemu dengan akhir yang mengerikan. Ayah, bisakah aku masih mencicipi masakanmu ketika aku mencapai dunia lain? Ayah, ibu, aku merindukanmu. Aku datang. Saat dia berbicara, Juzi menutup matanya. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Dia berbeda dari Keke. Keke tidak putus asa, dan sebaliknya mengungkapkan semangatnya yang tegar. Banyak alat jiwa dengan cepat muncul di depannya. Dia mengambil susunan formasi mereka terpisah sebelum menghubungkannya dengan cara khusus. Ayo, brengsek. Aku akan mengambil risiko semua untuk bertarung dengan kamu. Jika kamu ingin makan daging aku akan membuat kamu terpisah. Dia menghubungkan susunan formasi, dan menggunakan formasi pengumpulan energi pada intinya. Dia perlahan-lahan membentuk struktur khusus yang mungkin terlihat berantakan, tetapi masih mengeluarkan aura yang menakutkan. Juzi mendengar kata-kata Keke dan tahu apa yang dia lakukan sekarang, tapi dia tidak menghentikannya. Di akhir hidup mereka, binasa bersama Golden Serigala sama sekali bukan akhir yang buruk. Namun, situasi di luar alat jiwa eksplorasi semua medan sepertinya berubah secara instan. Serigala emas melompat ke arah alat jiwa, tetapi matanya kosong, dan tubuhnya kaku. Sayangnya, tidak ada serigala emas yang menyadarinya, mereka semua terlalu sibuk menyerang alat jiwa penjelajahan semua medan. Bang! Serigala emas yang kaku menyerang serigala emas lainnya, yang pada gilirannya membuat serigala itu mengaum dengan marah. Sebelum itu bisa bereaksi lebih jauh, ledakan mengerikan terjadi. Ledakan booming membuat es berserakan, dan setidaknya 20 serigala emas terperangkap dalam baku tembak. 6 atau 7 yang paling dekat dengan epicentrum serigala emas benar-benar hancur berantakan. Mereka yang terkena gelombang kejut berikutnya juga terluka parah. Seorang tokoh memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Angka ini bergerak cepat. Ketika melintas, itu bergerak di belakang serigala emas yang telah terperangkap dalam ledakan dan menusuk cakar emas gelapnya ke leher serigala. Kemudian ia melemparkan serigala emas ke tangan kirinya. 4 cincin jiwa, 1 putih, 1 ungu dan 2 hitam, bersinar. Cincin jiwa hitam terakhir khususnya bersinar sangat cerah. Sosok ini tidak lain adalah Huo Yuhao, yang bergegas dan berhasil menjangkau mereka pada saat yang paling kritis ini. Matanya telah berubah perak cerah. Cincin jiwa keempatnya melintas, dan di matanya tampak pusaran air 7 warna. Dia mengarahkan pandangannya ke salah satu dari 3 Golden Wolf Kings. Raja Serigala Emas itu menundukkan kepalanya tanpa sadar dan menatapnya. Adegan aneh tiba-tiba muncul. Pusaran air setinggi 1 kaki 7 warna muncul di atas Raja Serigala Emas. Itu berputar dengan cara yang canggung sebelum menembus tengkorak Serigala Emas ke dalam tubuhnya. Tubuh Golden Wolf King menegang seketika, menjadi tidak bergerak. Mata merah darahnya berubah warna perak seperti milik Huo Yuhao, begitu juga pancaran seperti pusaran air yang keluar dari tubuhnya. Mata Huo Yuhao menjadi normal kembali sesaat kemudian. Aura pembunuhan yang kuat keluar dari tubuhnya. Huo Yuhao membawa permusuhan yang mendalam dengan paket serigala emas ini yang telah mengancam hidupnya sebelumnya. Sekarang mereka bahkan mengancam kehidupan Keke dan Juzi. Mata nasibnya terbuka, dan cahaya keemasan-keemasan menyala sebelum menghilang. Tubuh Golden Wolf King yang lain menegang seketika. Itu hampir tidak memiliki kekuatan spiritual yang sama seperti yang dilakukan Silvermount Wolf King. Itu bahkan tidak bisa melawan ketika berhadapan dengan kekuatan dari Destiny Soul Gaze. Itu pecah setelah tubuhnya menjadi kaku, dan darah segar tersebar di mana-mana. Itu terbunuh seketika. 1 Golden Wolf King dikendalikan oleh keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao, dan Golden Wolf King lainnya dibunuh oleh Destiny Soul Gaze. Terlepas dari mereka, 1 Raja Serigala Emas tetap ada. Sisa-sisa serigala emas sebagian besar terpesona selama ledakan sebelumnya. Huo Yuhao melemparkan mayat serigala emas di tangannya, dan teknik ledakan es mengungkapkan kekuatannya. Sekali lagi kekuatan ledakan mengerikan mengguncang seluruh area. Mayat Golden Wolf sebelumnya dipelihara oleh Huo Yuhao. Secara umum, kekuatan jiwa binatang buas akan menghilang dalam 1 jam setelah kematian. Setelah itu tidak akan menjadi bom yang baik untuk teknik ledakan es. Namun, Huo Yuhao menggunakan nekromanci untuk mengendalikan mayat serigala emas itu, dan dengan demikian mempertahankan kekuatan jiwanya.
Kekuatan jiwa ini hanya dirilis setelah Huo Yuhao memadamkan jiwanya, yang membuatnya berguna dalam situasi saat ini. Hanya ada 40 serigala emas yang masih mampu bertarung sekarang. Yang terakhir dari Raja Serigala Emas melolong, menatap tajam di matanya. Itu melompat ke arah Huo Yuhao. Tanpa diduga, sepasang cakar serigala dengan paksa mengenai tubuhnya saat melompat ke depan. Cakar serigala yang menakutkan ini menusuk tubuhnya melalui sayapnya sebelum akhirnya ditarik kembali. Bagian depan Raja Serigala Emas tercabik-cabik. Organ-organ dalamnya dan darah segar tersebar di mana-mana. Itu adalah Raja Serigala Emas yang dikendalikan oleh keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao yang melepaskan serangan itu. Tampaknya sudah gila, ia menyerang Serigala Emas setelah membunuh Raja Serigala Emas ini. Iya. Ini adalah keterampilan jiwa yang diperoleh Huo Yuhao dari Silvermon Wolf King, Spiritual Confusion. Ini adalah kemampuan yang bahkan tidak dimiliki Silvermon Wolf King. Huo Yuhao adalah master jiwa tipe spiritual, tapi Silvermon Wolf King tidak benar-benar dianggap sebagai makhluk jiwa tipe roh. Itu hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan berbagai elemen untuk tujuannya sendiri. Itu lebih dari makhluk jiwa multi-unsur yang tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa terlalu kuat. Itulah sebabnya cincin jiwanya berubah ketika dikombinasikan dengan mata roh Huo Yuhao. Hasil akhirnya dari transformasi itu adalah keterampilan jiwa ini. Huo Yuhao menamakannya kebingungan spiritual. Itu hanya bisa digunakan pada satu target pada satu waktu. Tetapi selama kekuatan spiritual target itu tidak setidaknya sepertiga dari pengguna, itu dijamin akan turun ke dalam kebingungan. Sementara bingung, itu akan menjadi gila dan menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Namun, jika kekuatan spiritualnya lebih besar dari sepertiga kekuatan spiritual Huo Yuhao, maka target akan diserang secara spiritual. Efektivitasnya akan bervariasi sesuai dengan kultivasi spiritual target, tetapi kekuatan spiritualnya tidak diragukan lagi akan jatuh, dan itu akan dilanda vertigo untuk sementara waktu. Jika Mass Enfeeblement adalah keterampilan jiwa pengendalian kerumunan Huo Yuhao, maka kebingungan spiritual ini dapat dianggap sebagai keterampilan kontrol spiritual target tunggal. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Spiritual Confusion, dan segera mencapai efek yang tak tertandingi. Raja Serigala Emas terakhir yang tersisa menjadi gila dan mulai membunuh spesiesnya sendiri. Ini mengurangi kemauan bertarung dan moral para serigala emas yang tersisa, karenanya mereka semua lari ketakutan. Huo Yuhao tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan Raja Serigala Emas yang gila. Dia berbalik dan berlari menuju alat jiwa eksplorasi semua medan. Dia tidak yakin bagaimana Juzi dan Ke bertahan. Pada titik ini, pintu alat jiwa eksplorasi segala medan terbuka, dan para wanita merangkak keluar dalam ketakutan dan kebingungan. Juzi berteriak, "Yuhao, lari!" Ke menggunakan semua alat jiwanya untuk membuat alat peledakan diri. Deteksi spiritual Huo Yuhao meliput adegan itu. Dia jelas merasakan kekuatan internal yang menakutkan dalam alat jiwa eksplorasi semua medan, naik dengan cepat. Pada prospek yang menakutkan ini, dia hanya menunjukkan kejantanannya lebih jauh. Dia tidak berbalik untuk melarikan diri, tetapi bergegas menuju Juzi dan Keke. Dia bisa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya dihabiskan dalam hal kekuatan jiwa dan tidak bisa lepas dari radius ledakan yang akan terjadi. Melihat mereka jauh-jauh di sini, Huo Yuhao tahu mereka datang untuk menemukannya. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka dalam bahaya ketika mereka tidak menyerah padanya? Dia menghambur ke arah mereka, tidak peduli akan akibat apapun. Dia meringkuk mereka dalam pelukannya sebelum mengaktifkan pendorong jiwa kelas 5-nya. Kemudian, dia memilih arah dan menyerbu. Kurang dari 2 detik setelah dia keluar, alat jiwa penjelajahan semua medan di belakangnya berubah merah. Menyusul perubahan ini, ledakan bergema meledak di dalam pegunungan Jingyang. Bum bum bum. Huo Yuhao masih memiliki bantuan deteksi spiritualnya. Dengan itu ia dapat mengatur waktu ledakan yang tepat. Dia menarik lengannya ke dalam dan menarik Juzi dan Ke arah tubuhnya, melindungi mereka. Berkat Hong Chen diaktifkan, dan armor permaisuri es dilepaskan, langsung meningkatkan kemampuan defensifnya ke tingkat terbesar. Huo Yuhao hanya merasakan gelombang panas menyapu dia dari belakang. Dia merasakan tubuhnya dan semua yang lainnya tampak terbalik tiba-tiba. Rasa manis dan mencurigakan muncul dari tenggorokannya saat armor permaisuri dan permaisuri Hong Chen hancur. Segala sesuatu di depan matanya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Ledakan menakutkan yang kebuat terlalu kuat. Dia telah menggunakan semua susunan formasi di gudang alat jiwanya. Dia benar-benar ingin menyeret sebanyak serigala emas ke kubur bersama mereka.
Sudah terlambat untuk membalikan ledakan ketika dia dan Juzi tahu bahwa situasi di luar berubah. Semua orang haus untuk bertahan hidup. Ketika mereka menyadari bahwa bahaya di luar ditaklukkan, mereka dengan panik mencoba melarikan diri. Keke dan Juzi tidak terkena langsung oleh kekuatan ledakan, dan dengan demikian mereka masih bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mereka bisa tahu bahwa udara di sekelilingnya telah tampak terdistorsi. Selanjutnya, kekuatan mencekik menyapu mereka. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan gelombang kejut yang melindungi Huo Yuhao dari mereka. Golden Wolf King yang masih dalam kondisi bingung langsung dilenyapkan oleh kekuatan peledak, bahkan jenazahnya tidak ada lagi. Pendorong jiwa kelas 5 telah mendorong Huo Yuhao dan para gadis lebih dari 100 meter dalam 2 detik. Itu sebabnya mereka hanya diserang gelombang kejut dari ledakan. Huo Yuhao memuntahkan darah ke seluruh 2 wanita itu. Setelah itu, mereka bertiga jatuh ke tanah bersama. Juzi dan Ke hampir pingsan karena ini, tetapi mereka bertahan dan membuka mata lebar-lebar. Mereka yakin bahwa Huo Yuhao akan lolos tanpa cedera jika dia hanya mendengarkan kata-kata Juzi dan segera melarikan diri. Juzi masih baik-baik saja secara mental. Dia hanya khawatir akan keselamatan Huo Yuhao. Namun, Ke dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak begitu impulsif dan mengamati situasi di luar, semua ini tidak akan terjadi. Serigala emas tidak melakukan apapun padanya, tapi dia hampir terbunuh oleh bomnya sendiri pada akhirnya. Saat dia memikirkan ini, Ke merasa jantungnya ditusuk dengan pisau. Darah segar mengalir dari hidung Huo Yuhao. Dia menjadi sangat pucat. Juzi dan Ke berjuang saat mereka keluar dari pelukannya. Ketika mereka melihat kembali ke kejauhan, mereka tertegun. Tidak ada yang tersisa dari alat jiwa eksplorasi semua medan. Itu adalah titik nol ledakan dengan diameter lebih dari 500 meter. Sebuah lubang besar sedalam 15 meter telah terbentuk di tempatnya dulu. Bahkan mayat-mayat serigala emas semuanya menghilang. Kabut tanah dan daging turun, membawa bau darah, mendarat hanya puluhan meter dari pusat ledakan. Setelah linglung sesaat, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Huo Yuhao, tidak sadar di tanah. Mereka bingung melihat pemandangan itu. Huo Yuhao benar-benar berlumuran darah. Punggung, paha dan betisnya mengalir deras. Ada pecahan peluru yang tersangkut di otot-ototnya di mana-mana. Oh tidak! Bagaimana itu berakhir seperti ini? Mengapa akhirnya seperti ini? Keke berseru, benar-benar panik. Juzi mengamuk padanya. Tenang dan tutup mulut. Kita perlu menenangkan diri. Saat dia berbicara, dia dengan cepat berjongkok di samping Huo Yuhao untuk memeriksa pernapasannya dan apakah dia masih hidup atau tidak. Setelah itu, dia mengukur denyut nadinya. Sementara denyut nadi Huo Yuhao sangat lemah, itu masih berirama. Juzi menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia harus tenang sekarang untuk menyelamatkan hidup Huo Yuhao. Keke, lindungi kami. Aku akan menyelamatkannya. Sementara dia berbicara, dia sudah mengambil alat soul tipe penyimpanannya, gelang oranye merah, dan memberikannya kepada Keke. Di dalam gelang ini ada banyak alat jiwa, yang semuanya diciptakan oleh Juzi sendiri. Baik. Keke juga akhirnya tenang sekarang, dan menerima gelang itu dari Juzi. Kemudian dia mengeluarkan botol susu, dan memulihkan kekuatan jiwanya. Dia juga mengambil alat jiwa dari alat jiwa tipe penyimpanan Juzi dan membuat formasi pertahanan. Juzi tidak punya energi untuk repot dengan Keke atau sekitarnya. Meskipun Huo Yuhao masih hidup, kekuatan hidupnya berkurang dengan cepat. Dia bisa berada dalam bahaya fatal setiap saat sekarang. Dia tidak peduli dengan semua pecahan peluru yang masih ada di tubuhnya. Mereka belum bisa ditarik keluar, karena itu akan menyebabkan kehilangan darah yang lebih besar. Dia harus menstabilkan kondisi Huo Yuhao terlebih dahulu. Saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan, Juzi mengambil jarum dan benang dari gelang penyimpanan lain di tangannya yang lain. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain, hanya hidup Huo Yuhao yang penting sekarang. Tangan Juzi gemetar saat dia mencoba untuk menusuk jarum. Energi mental dan kekuatan jiwanya sangat lelah, juga menambah kegelisahannya pada campuran, dan dia bisa menyimpulkan bahwa dia tidak stabil. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menggigit pergelangan tangannya sendiri dengan paksa. Dia meninggalkan luka yang dalam, dan menggunakan rasa sakit yang kuat untuk menstabilkan pola pikirnya sebelum dengan cepat memasukkan jarum dengan sukses kali ini. Setelah itu, dia mulai menjahit luka Huo Yuhao. Jahitannya dimulai dari kapilernya yang pecah sebelum dia melanjutkan ke otot dan kulitnya.
Untuk mengurangi kehilangan darah Huo Yuhao, dia hanya bisa menjaga tekanan pada lukanya dengan berat badannya. Pakaiannya cepat ternoda darah Huo Yuhao. Menjahit luka membutuhkan perawatan yang sangat teliti. Untuk seseorang seperti Juzi yang keahliannya mengukir formasi terperinci, ini tidak sulit untuk dilakukan. Kehilangan darah Huo Yuhao akhirnya dihentikan. Meski begitu, dia masih terlihat sangat lemah dan pucat. Juzi merasakan panas datang dari tempat-tempat yang ternoda darah Huo Yuhao. Semburan kehangatan pekat memasuki tubuhnya, dan membuatnya merasa sangat nyaman. Ini juga membiarkannya memulihkan energinya dengan cepat. Juzi segera menyadari ini sebagai masalah. Dia tidak bisa membiarkan dia menghabiskan kekuatan darahnya karena dia. Hanya, kekuatan apa yang dia miliki dalam darahnya?